perkenalkan, nama saya Yepta, NIM 2210417636. Baik, di sini saya akan menjawab soal-soal mata kuliah manajemen pemasaran. Bagian A. Ya, saya wajib memiliki buku marketing karena di dalamnya terdapat materi tentang manajemen pemasaran dan dapat mempermudah menjawab soal yang diberikan karena di situ terdapat materinya. Bagian B. Tujuan saya mengikuti kuliah manajemen pemasaran untuk belajar dan mendalami pengetahuan saya tentang manajemen pemasaran. Dan bagian C, saya menghadiri mata kuliah manajemen pemasaran sebanyak 7 kali atau selalu hadir karena ingin memenuhi mata kuliah manajemen pemasaran dan mendapatkan ilmu. D, saya aktif di kelas. Dan E, tugas yang sudah saya kerjakan ada 4 tugas. Tugas yang 1, 2, 3 berbentuk video record. Tugas keempat berbentuk file. Isi tugas di video pertama meringkas isi dari 3 video yang terdapat pada file yang diberikan. Video kedua menjawab pertanyaan mengenai materi manajemen pemasaran. Dan video yang ketiga meringkas isi bab 1. Tugas file yang keempat menjawab soal bagian B yang berisi ringkasan tentang materi definisi pemasaran. F. Saya sudah bergabung di Classroom. Tugas yang diberikan di Classroom yang 1 mengumpulkan semua tugas yang dikerjakan. Tugas 2 memvideo record jawaban tugas tentang Aprilio. Saya menyerahkan tugas pertama pada tanggal 25 April, tugas kedua pada tanggal 28 April. Mengenai tugas belum ada yang nilai yang diberikan. Bagian B. Aprilio Marketplace adalah perusahaan aplikasi marketplace yang dipasarkan dengan aplikasi bertingkat dengan memadukan 2 pemasaran, yaitu digital marketing dan network marketing. B. Saya mengetahui Aprilio Marketplace dari media sosial saya, yaitu dari Facebook dan WhatsApp. Bagian C. Keuntungan yang kamu dapatkan ketika berhasil menjadi afiliator inti. Afiliator inti akan mendapatkan komisi tambahan atau tidak menghilangkan komisi sebelumnya dengan total komisi 23% yang dibagi menjadi 10 generasi afiliator inti. Baik, bagian C. A. Topik bab 2 mengenai perkembangan pemasaran di abad 21. Topik bab 3 mengenai perencanaan strategi pemasaran. Topik bab 4 mengenai sistem informasi pemasaran. Isi dari bab 2, faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran. Ada banyak cara pemasaran dapat dianggap sebagai subdisiplin ilmu ekonomi. Perekonomian berdampak langsung pada cara pemasaran mendorong produknya ke konsumen. Memahami hubungan antara ekonomi dan pemasaran dapat membantu pemilik bisnis mengalokasikan sumber daya pemasaran. Mereka dapat menanggapi perubahan iklim ekonomi yang berubah. Dan yang kedua, permintaan dan pasokan mengikuti kontur pasar. Ekonomi menggunakan konsep yang disebut dengan the law of diminishing return untuk menjelaskan bagaimana sumber daya dapat dialokasikan untuk memaksimalkan laba atas investasi seiring waktu. Anda mungkin menemukan bahwa biaya pemasaran atau iklan produk tertentu memenuhi atau melebihi jumlah uang yang Anda hasilkan dari menjual produk tersebut. Ini bisa terjadi ketika pesaing memasuki lapangan, ketika selera konsumen berubah, atau ketika titik harga Anda terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ketika pelanggan berhenti membeli produk Anda dengan harga yang cukup cepat, Anda mendapatkan keuntungan yang semakin berkurang. Dengan kata lain, jumlah Anda peroleh dari investasi pemasaran Anda menyusut. Ketiga, alokasi anggaran untuk bisnis. Jumlah dana yang disediakan untuk upaya pemasaran bisnis kecil, menengah, besar Anda secara langsung terkait dengan penjualan kesuksesan perusahaan Anda. Dan yang keempat, ekonomi nasional. Ekonomi nasional mempengaruhi hampir setiap bisnis kecil dan perusahaan besar, dan hampir semua cara memungkinkan ketika konsumen menghasilkan lebih sedikit. Mereka menghabiskan lebih sedikit dan ini bisa menjadi masalah terbesar Anda ketika terjadi kemerosotan ekonomi nasional atau global. Anda mungkin harus menyusun ulang pesan, teknik, dan tujuan pemasaran Anda. Dan yang berikutnya, tren ekonomi. Tren ekonomi seperti tren fashion
mereka bergeser secara teratur dan didasarkan pada sejumlah faktor konkret dan tidak berwujud. Misalnya konsumen mungkin tiba-tiba memutuskan untuk menghabiskan banyak uang untuk suatu jenis atau kategori produk berdasarkan penampilan di acara TV populer atau film blockbuster. Dan yang berikutnya makmur, atau disebut bomb timers. Pada saat kesuksesan ekonomi pemasaran, Anda bisa mulai tumbuh tak terkendali. Ketika peningkat pemasaran membawa peningkat penjualan, banyak bisnis kecil tergoda untuk melipat gandakan upaya mereka dengan harapan menciptakan efek bola salju. Yang berikutnya, transaksi persaingan. Bagian dari menanggapi perubahan ekonomi berurusan dengan pesaing Anda, kecuali Anda sangat beruntung. Bisnis Anda mau tidak mau harus berurusan dengan pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga yang sama atau bahkan lebih rendah. Baik, yang berikutnya, apa itu perencanaan strategi pemasaran? Perencanaan strategi pemasaran melibatkan pembuatan peta jalan untuk memberitahu Anda bagaimana Anda menjual produk atau layanan pelanggan Anda. Mulailah dengan analisis situasi. Sebelum Anda dapat mengembangkan rencana, Anda perlu menentukan dengan tepat di mana posisi bisnis Anda saat ini. Mungkin perusahaan Anda mencapai tujuan pendapatan tetapi ingin meningkatkan skala atau pindah ke pasar baru. Jika Anda tidak mencapai tujuan, lakukan penilaian yang jujur tentang alasannya. Yang kedua, tentukan pelanggan ideal. Seseorang memiliki pebisnis yang mengatakan, semua orang adalah klien. Saya mengandalkan konsep pemasaran luas yang kemungkinan besar akan merusak kesuksesan penjual. Yang ketiga, tetapkan tujuan pemasaran. Pemasar harus mengarah pada penjual. Tentukan bagaimana upaya pemasar Anda meningkatkan pendapatan. Yang keempat, pilih alat pemasaran. Setelah Anda mengenal pelanggan Anda dan apa yang ingin Anda lakukan, tentukan mode pemasaran Anda. Dan yang terakhir, dana anggaran. Semuanya membutuhkan uang dan ingin memastikan memiliki anggaran yang kemungkinan strategi Anda berhasil tetap. Tetapi, tidak membuang uang banyak demi uang pada strategi yang tidak efektif. Tetapkan anggaran untuk setiap strategi. Arti penting perencanaan pemasaran. Tidak dipungkiri bahwa perencanaan pemasaran penting. Kemampuan Anda untuk memperoleh keuntungan penjualan dipengaruhi oleh ratusan faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Dalam cara yang kompleks, keuntungan penjualan dapat disimpulkan dalam 4 poin berikut. Yang pertama, memaksimalkan pendapat. Dan yang kedua, memaksimalkan keuntungan. Dan yang ketiga, memaksimalkan return on investment. Dan yang keempat, meminimalkan biaya. Proses perencanaan pemasaran. Proses perencanaan pemasaran berkaitan dengan pedoman mengenai peluncuran suatu produk dan menjadikannya best seller dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan ini sebenarnya berkaitan dengan semua strategi dan kebijakan yang diadopsi oleh manajemen untuk menjual produk mereka di pasar dan mencapai target penjual dalam kerangka waktu yang ditentukan. Isi bab 4. Fungsi manajemen. Jelas sistem informasi mengklaim mendukung manajemen. Tidak dapat dibangun kecuali seorang memahami yang dilakukan manajer dan bagaimana mereka melakukannya. Model klasik dari apa yang dilakukan manajer yang didukung oleh penulis pada tahun 1920-an seperti Henry Pagnol. Mereka secara intuitif memiliki nilai terbatas. Sebagai bantuan untuk desain sistem informasi, model klasik mengidentifikasi 5 fungsi berikut sebagai parameter dari apa yang dilakukan manajer. Yang 1, perencanaan, 2, pengorganisasian, 3, koordinasi, dan yang keempat, memutuskan, dan yang terakhir, mengontrol. Misalnya, mode perilaku menggambarkan 5 karakteristik manajerial. 1. Volume tinggi, pekerjaan kecepatan tinggi. Yang kedua, variasi, fragmentasi, singkatan. Dan yang ketiga, preferensi masalah saat ini dan ad hoc spesifikasi. Dan yang keempat, jaring interaksi yang kompleks,
atau kontak. Dan yang terakhir, preferensi yang kuat untuk media verbal. Peran manajerial. Miss Bragg mengemukakan bahwa aktivitas manajerial terbagi dalam 3 kategori, yaitu interpersonal, pemrosesan informasi, dan pengambilan keputusan. Peran interpersonal yang penting adalah sebagai fitur kepala organisasi. Dan yang kedua, seorang manajerial bertindak sebagai pemimpin, berusaha untuk memotivasi bawahan. Terakhir, manajemen bertindak sebagai penghubung antara berbagai tingkat organisasi dan di dalam setiap tingkatan, di antara tingkat tim manajemen. Dan yang kedua, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sering dilihat sebagai pusat dari apa yang dilakukan manajer, sesuatu yang menyita sebagai besar waktu manajer. Ini adalah salah satu bidang yang paling ingin dipengaruhi oleh sistem informasi tersebut dengan keberhasilan yang beragam pengambilan keputusan. Baik, yang berikutnya, pentingnya sistem informasi manajemen. Sistem informasi pemasaran telah menyederhanakan tugas pengambilan keputusan bagi para manajer pemasaran dan juga menyediakan alat yang berguna untuk perencanaan strategi kegiatan bisnis. Mengisi kesenjangan informasi, sistem informasi pemasaran memvalidasi perusahaan yang terlibat dalam retail global dan praktik perdagangan internasional lainnya. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka dan menyadari skenario di seluruh dunia. Memfasilitasi pengambilan keputusan. Ini adalah alat yang berguna untuk pengambilan keputusan di masa depan yang melibatkan keputusan terkait strategi, operasional, dan pengendalian. Perencanaan pemasaran. Sistem informasi pemasaran menilai permintaan pasar dan penjualan prospektif untuk memastikan perencanaan yang efektif dari operasional pemasaran. Yang berikutnya, karakteristik sistem informasi manajemen. Sistem informasi pemasaran saat ini digunakan oleh semua jenis organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dan kesuksesan dalam bisnis mereka. Sistem berbasis komputer dalam sistem informasi pemasaran. Semua informasi dikumpulkan dan dianalisis, dikomunikasikan melalui perangkat komputer, dan informasi pemasaran berguna simpan dalam microclim.